Pemirsa, kini kita akan langsung saja membahas terkait dengan dugaan perundungan yang dialami oleh siswa SMP Negeri di Tangerang Selatan, yaitu MH yang berujung meregang nyawa bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual, di antaranya kuasa hukum keluarga korban Alfian Aji Nugroho, serta pemerhati anak yang pernah menjabat sebagai komisioner KPAI periode 2017-2022, Retno Listiarti. Halo, selamat sore Pak Alfian, Bu Retno, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya. Kami ingin ke Pak Alfian terlebih dahulu selaku kuasa hukum korban. Sebelumnya kami ingin menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya MH dan berharap keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan. Tapi Pak, tanpa bermaksud untuk mengesampingkan terkait dengan duka keluarga korban, kami ingin terlebih dahulu mengkonfirmasi terkait dengan dugaan perundungan yang dialami oleh korban. Informasi yang beredar mengatakan korban meninggal karena mengalami perundungan secara fisik dan sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak masa MPLS. Apakah hal ini benar, Pak? Boleh ceritakan terkait dengan kronologi perundungannya? Baik, sebelumnya terima kasih. Jadi kita mendapat keterangan dari salah satu kakaknya. Jadi kakaknya ini bernama Rara, yang sedang saat ini tidak bisa untuk bersamai kami karena kan sedang sehat. Jadi Nizam ini, almarhum Syam atau dipanggil Nizam, dia tidak menceritakan itu kepada ibunya. Karena apa? Kondisi ibu juga sedang menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Maka dari itu, dia berinisiatif untuk cerita kakaknya, tempat dia cerita itu kakaknya, bahwa benar telah terjadi itu sejak masa MPLS dan pada puncak itu 20 Oktober pada hari Senin. Baik, berarti kalau dihitung secara waktu, Pak Alfian, sudah berapa lama perundungan ini dialami oleh korban? Perihal kurun waktunya karena kita nggak tahu ya masa MPLS itu sejak kapan. Berarti itu lebih dari 2 bulan. Dari sejak saat MPLS yang saya coba. Baik, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Ibu Retno. Ibu Retno, masalah terkait dengan perundungan ini bukan kali pertama, Bu. Tapi kali ini yang sangat menyedihkan adalah korban meregang nyawa dan ternyata ia hanya bercerita kepada kakaknya ya, karena ia tidak bisa mengungkapkan secara langsung kepada orang tuanya karena orang tuanya juga tengah dalam kondisi yang tidak fit, masih ada sakit. Bagaimana dari Anda sebagai seorang pemerhati anak melihat kondisi ini? Ya, pertama tentu saya menyampaikan turut berduka cita pada keluarga. Yang kedua, ini sebenarnya bentuk yang pertama adalah kegagalan atau kelalaian sekolah juga melakukan perlindungan pada anak. Ketika anak berada di sekolah, maka seharusnya sekolah itu bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Dan jika ada kelalaian, sebenarnya ketika kita berbicara tentang KUH pidana ya, itu kelalaian itu bisa saja sekolah itu termasuk bagian yang karena kelalaiannya maka menyebabkan ya peristiwa ini terjadi gitu. Jadi kalaupun kita berputar pada anak yang berkonflik dengan hukum ya, walaupun belum ditetapkan ya, tetapi ini adalah bentuk bagaimana sekolah gagal melakukan perlindungan. Nah, yang berikutnya lagi, ketika anak ini mengalami berkali-kali, nah berarti tidak ada sistem keamanan dan tidak ada kanal pengaduan nih di sekolah ya, sehingga anak ini nggak pernah mendapatkan juga keadilan. Nah, bahkan sampai anak ini kemudian dirawat dan sekarang meninggal, sekolah juga tidak berbuat apa-apa nih berarti. Padahal di dalam mekanisme regulasi ya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, harusnya sekolah dengan tim PPK ini ngusut dulu ya. Jadi memastikan dulu nih benar nggak dengan melakukan pemeriksaan juga kepada saksi-saksi ya, baru kemudian kepada anak yang diduga gitu ya menjadi pelaku kekerasan ini. Dan anak-anak karena ini udah panjang ya terjadinya, berarti kan sebenarnya saksinya banyak. Betul. Nah, jadi kalaupun anak ini memiliki penyakit bawaan, nah berarti kan perundungan ini, kekerasan ini itu kemudian memicu sakitnya bertambah berat kan begitu. Jadi sebenarnya ya polisi jangan
menutup juga dengan mengatakan bahwa dia meninggal karena penyakit yang lain. Baik. Tapi bisa jadi penyakit itu bertambah parah karena memang anak ini mengalami berbagai luka batin dan kekerasan fisik dan tidak pernah mendapat pertolongan, bahkan tidak pernah juga dia mampu mengungkapkan luka batinnya pada orang terdekatnya seperti ibu ya. Baik, baik. Nah, kemudian saya ingin kembali kepada Pak Alfian. Pak Alfian, dari informasi yang beredar juga kami mendapatkan keterangan bahwa sebenarnya sudah ada proses mediasi yang coba dilakukan antara pihak keluarga terduga pelaku dengan keluarga korban. Tetapi katanya proses mediasi ini tidak berjalan seperti apa yang disepakati. Apakah ini benar? Kemudian untuk pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang diketahui oleh pihak keluarga, sudah sejauh mana proses ini berjalan, Pak Alfian? Baik, Mbak, jelaskan pihak mediasi, solusi mediasi itu sudah dijalankan berarti pada tanggal 20 Oktober. Kita mendapat aduan tanggal 20 paginya kita langsung melakukan proses mediasi untuk pelaku dan pihak sekolah pun fasilitasi adanya sekolah dengan adanya kesepakatan bunyi itu dinyatakan dari keluarga pelaku. Maksudnya dalam itu untuk membiayai proses pengobatan baik dari sisi fisik dan psikis sampai total. Tapi pada fakta dan nyatanya, yaitu hanya menjalankan sampai proses di AS Columbia. Di AS Columbia itu menuju Fatmawati, semenjak itu terakhir tidak diberi menjalankan apa yang sudah disepakati. Baik. Dan pihak pemeriksaan sampai saat ini masih pernah korban masih berlaku. Kapan juga dari korban bersedia dan kita kawal di persangka. Baik. Baik, penegasan mungkin Pak Alfian. Jadi terduga pelakunya ini satu orang yang konsisten melakukan perundungan sejak awal terhadap korban atau ada segerombolan siswa juga tetapi terduga pelaku yang melakukan kekerasan fisiknya hanya satu orang? Betul Mbak, hanya satu orang Mbak. Karena juga info dari dalam pelaku ini, dia di rumah juga merasa superior. Dalam arti kurangnya pengawasan orang tua juga Mbak dalam mendidik. Itu PR penting pendidikan di rumah dan juga di sekolah sebenarnya. Baik. Satu itu. Baik, satu orang ya berarti ya yang melakukan kekerasan hingga memukul dengan menggunakan kursi besi tersebut. Nah, kemudian apakah pihak keluarga memang sudah secara resmi ya Pak, berarti artinya bersurat atau melaporkan terkait dengan hal ini kepada pihak kepolisian? Sampai saat ini pihak keluarga korban belum melakukan laporan polisi. Karena apa? Karena pihak polisian sudah berjalan untuk penyelidikan. Karena kami mendapat infonya dari penyelidikan bahwasanya ini laporan karena viral. Baik. Tapi kami terima kasih juga untuk pemerintah, apalagi aparat penegak hukum respon dalam arti jangan sampai nunggu viral dulu baru ditindak. Baik, baik. Kalau begitu, kepada Bu Retno terakhir Bu, kalau kita lihat kasus ini melibatkan anak di bawah umur, tetapi ini sudah bolak-balik terjadi Bu. Bagaimana kira-kira langkah strategis dan juga taktis yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah agar tidak pandang bulu, meskipun anak di bawah umur, tapi proses hukum ini harus berjalan, jangan lagi dianggap sebelah mata. Silakan. Ya, pertama memang anak ini sesungguhnya sekolah tuh dari awal sudah bisa ya melakukan yang namanya pemberian sanksi dan upaya pembinaan untuk efek jera. Tapi tampaknya ini belum kita lihat ya ada. Kemudian yang kedua, kalaupun anak ini teman sekelas mungkin usianya juga 13 tahun, dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ini sudah bisa dipidana karena usianya sudah di atas 12 tahun. Nanti pengadilannya adalah di pengadilan anak. Jadi kita tunggu dulu proses kepolisian ya, dan kalau memang tadi ada saksi-saksi teman-temannya anak teman-temannya sendiri di sekolah, maka ini semua akan melalui proses pemeriksaan untuk menentukan statusnya anak berkonflik dengan hukum ini. Dan benar polisi itu walaupun tidak menerima pengaduan dari keluarga korban, kalau ada kasus pidana seperti ini, memang polisi harus segera bertindak. Dan nanti kalau menggunakan undang-undang SPPA, maka prosesnya akan sangat cepat. Karena dalam sistem peradilan pidana anak itu diberi waktunya kan penegak hukum sampai jaksa dan pengadilan itu
3 bulan ya. Jadi ini nanti akan berproses dengan sangat cepat karena menggunakan SPPA. Dan menurut saya karena usianya si pelaku ini misalnya 13, dia sudah bisa dipidana. Hanya penahanan menurut Undang-Undang SPPA itu bisa dilakukan pada usia 14. Jadi kalau dia misalnya perlu penahanan ini tidak bisa, tapi nanti dititipkan ke orang tua. Tapi orang tua ini harus kooperatif untuk mengantar pada saat pemeriksaan. Nah itu yang nanti tetap diproses. Jadi saya yakin bahwa dan kita harus menghormati juga kerja polisi. Jadi polisi akan bekerja dan nanti akan menyimpulkan ini betul terjadi atau tidak dan siapa kemudian pelakunya, dan akan segera berproses secara hukum ketika sudah ada bukti-bukti minimal 2 alat bukti yang sah. Baik, kita akan nantikan dan kita harapkan proses ini dapat berjalan secara objektif dan terang benderang ya Bu. Terima kasih kepada kuasa hukum keluarga korban Bapak Alfian dan juga Ibu Retno telah berbagi pandangan dan analisa bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.